Semangat sekolah My Little Pony. Hari ini kita akan bercerita tentang Little Pony terkait dengan semangat sekolahnya. Hari pertama sekolah telah usai. Sweetie Billy dan Skotalo sedih. Aku tak percaya Father Wake mendapatkan katimaknya semasa libur musim panas, kata Skotalo. Lalu, kita harus mendapatkan katimak kita, seru Sweetie Billy. Bagaimana caranya? Tanya Skotalo. Apple Bloom bergabung dengan mereka tuh. Teman-teman, kalau kita ingin keren, kita harus belajar dari poni terpopuler di sekolah. Terutama di Diamond Tiara katanya. Berhubung ia ketua Full Free Press, Katimak Crusaders memutuskan untuk bergabung dengan klub koran tersebut. Pada rapat pertama, Sweetie Billy dan Skotalo dan Apple Bloom menyimak dengan gugup perkataan Diamond Tiara. Aku ingin menghantarkan koran ini pada kejayaan. Aku ingin berita-berita menarik, semakin bagus. Jadi korannya ini bagaimana supaya mengantarkan kejayaan. Sweetie Billy dan Skotalo dan Apple Bloom sibuk menulis artikel. Apple Bloom lebih suka sejarah. Jadi ia mendatangi Granny Smith untuk mencari tahu kisah terbentuknya Villa Pony. Beda juga dengan Skotalo, dia suka pecinta alam. Jadi ia menulis tentang bayi-bayi hewan. Beda juga dengan Sweetie Billy yang suka fashion. Jadi ia mewawancarai Rarity tentang rancangan terbarunya. Katimak Crusaders menyerahkan hasil tulisan mereka kepada Diamond Tiara. Tetapi sang ketua menolaknya. Buat tulisan baru dan serahkan akhir hari ini, harus berita menarik. Jadi tulisan mereka ditolak. Mereka diminta menulis yang baru. Lalu mereka berpikir, bagaimana caranya ya menemukan berita lain sebelum akhir hari ini, tanya Skotalo. Tiba-tiba, Sweetie Billy menyadari sesuatu yang lucu dan meminta Featherweight mengambil foto. Kira-kira foto apa ya? Aku langsung mengambil kamera. Ternyata mereka memergoki Snip and Snail lengket oleh gumpalan permen. Ternyata permen itu permen raksasa. Jadi Sweetie Billy yakin foto mereka akan membuat seluruh sekolah tertawa. Jadi Snip dan Snail tertempel oleh permen karet raksasa. Wah, setelah dimasukkan ke dalam koran, jadi berita utama dalam Full Free Press dengan judul Snip and Snail berekor permen karet. Artikel ditulis atas Gibby Gums, nama pena yang digunakan Katimak. Wah, ternyata beritanya sangat menarik. Setiap poni pun membaca koran yang telah diterbitkan. Snip dan Snail berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka malu. Di sisi lain, Diamond Tiara sangat senang. Ia memberi selamat pada Katimak Crusaders. Aku mau berita yang lebih banyak ya, biar lebih menarik dan korannya bisa tersebar kemana-mana. Ternyata kita berbakat, teman-teman, sorak Skotalo sambil bertepuk tangan dengan Sweetie Billy dan Apple Bloom. Sweetie Billy menanggapi, kalau kita menulis beberapa artikel lagi, aku yakin kita pasti akan mendapatkan katimak kita. Jadi mereka senang dengan tulisan mereka tadi. Mereka bertiga mulai mencari berita-berita, mengendap-endap ke seantero Villa Pony, mencari lebih banyak berita, artikel-artikel lainnya, mulai muncul di Full Free Press dengan judul yang tidak biasa, seperti Fondant Pumpkin Cake yang bertengkar, trik rahasia kami ungkap rahasia hebat Trixie. Segera saja Gibby Gums tidak hanya menjadi buah bibir di sekolah Villa Pony, tetapi juga di seluruh Villa Pony. Setumpukan koran Full Free Press yang memuat artikel mereka selalu habis terjual. Ini Villa Pony. Dari Villa Pony ini ada sekolahnya. Di salon kecantikan, para poni tak bisa berhenti berbicara Gibby Gums. Saat Rarity membacakan keras-keras artikel yang berjudul Celestia sama seperti kita, Twilight Sparkle berkata, mereka telah membuat
malu poni-poni lainnya. GB Games seharusnya lebih menghargai privasi poni-poni lain. Tidak sopan menceritakan hal-hal yang memalukan dan rahasia, apalagi ke seluruh villa poni, ujar tua Alex Sparkle. Pada saat yang sama, Katimak Crusaders mulai merasa bersalah karena menyakiti perasaan-perasaan poni lainnya. Mereka ingin kembali menulis hal-hal yang menarik bagi mereka. Namun, Diamond Tiara tidak mengizinkan mereka. GB Game harus tetap menulis berita terhangat di Villa Poni. Jadi mereka merasa bersalah karena menulis berita-berita yang seharusnya tidak dipublikasi. Akhir minggu itu, para poni tak sabar membaca edisi terbaru. Namun mereka marah saat membaca judul-judul Applejack tidur saat bekerja, Pinkie Pie si penggila pesta, Fluttershy memakai ekor tambahan, Twilight dulu aku poni yang sombong. Tulisan-tulisan ini sudah berubah jadi hanya menyakitkan bagi poni lainnya, kata Twilight Sparkle. Apalagi Rarity terkejut ketika membaca judul artikel berikutnya, terbongkarnya rahasia Rarity. Tiba-tiba Rarity sadar bahwa Sweetie Billy dan adalah Gabby Gams. Adiknya itu telah mengambil diarinya dan menyebarkan rahasianya. Waduh, banyak rahasia yang terbongkar. Sweetie Billy, mengapa kamu lakukan itu? Kata Rarity menerobos masuk ke kamar adiknya. Kau menyakiti para poni dan melanggar privasi mereka. Berita-berita yang ditulis Gabby Games membuat para poni sedih. Sejak saat itu, seluruh villa poni mulai mengabaikan Sweetie Billy, Apple Bloom, dan Scotelo setelah tahu bahwa mereka yang menulis berita-berita itu. Sweetie Billy, Apple Bloom, dan Scotelo sadar bahwa seharusnya mereka tidak menulis berita yang membuat poni lain malu. Mereka ingin meminta maaf pada teman-temannya, dan Sweetie Billy punya ide yang hebat untuk melakukannya. Katimak Crusaders memutuskan untuk menyampaikan kebenarannya. Gabby Games mempublikasikan tulisan terakhirnya. Di dalam berita itu ada tulisan kepada warga Villa Poni. Aku meminta maaf atas semua perbuatanku. Kolom ini sebenarnya ditulis oleh Sweetie Billy, Apple Bloom, dan Scotelo. Kami terlalu fokus berusaha mendapatkan Katimak sehingga kami lupa bersikap baik. Namun kami berjanji mulai sekarang kami akan berbuat baik dan tidak akan menyebarkan berita yang melukai. Kami harap kalian berkenan memaafkan kami, Villa Poni. Pamit untuk terakhir kalinya, Gabby Games. Sweetie Billy, Apple Bloom, dan Scotelo mengantarkan langsung tulisan itu. Rasanya menyenangkan dipeluk oleh teman dan keluarga yang memaafkan mereka. Ternyata sekolah baru saja dimulai, tapi mereka telah belajar banyak dari berita-berita hangat yang mereka publikasikan. Sampai di sini ya teman-teman cerita tentang belajar di sekolah. Jadi mereka banyak belajar terkait dengan tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Ternyata memang kita harus menulis secara kreatif, tidak menulis kesalahan-kesalahan orang lain. Terima kasih ya teman-teman.